Hello and Sobat Junkies. Ion UT, yes betul sekali seperti yang sudah diulas oleh Hawkford sebelumnya dan dia juga sudah lihat di Guangzhou. Dan mobil ini akhirnya betulan masuk ke Indonesia. Kita akan lihat langsung isi kandungan daripada unit versi Indonesia yang akan segera dijual di Gias tahun 2025 ini. Nah, isi kandungannya ini akan sangat menarik sekali. Dan kita tahu ya, mobil ini di Thailand harganya sekitar 250 jutaan. Dan kita pasti akan penasaran dengan isi daripada spek Indonesia. Inilah dia Ion UT versi spesifikasi Indonesia. Yes, kita mulai dari bagian belakangnya dahulu. Kalau dilihat ya dari yang versi yang di Tiongkok dan di Indonesia ini tidak begitu berbeda. Kita masih dapat spoiler, high moon stop lamp, wiper dan defogger. Lalu juga ada logo Ion yang dispel jadi lebih elegan dan juga logo UT. Nah, lampu belakang semuanya sudah LED pastinya dan lampu belakang ini bakal bikin dia jadi ikonik dari belakang. Kalau misalnya kita lihat di jalan, misalnya malam-malam gitu ya, ngelihat ada lampu belakang yang desainnya C seperti ini gede banget, itu adalah Ion UT gitu ya. Nah, ini juga elegan, simple. Kita juga dapat sensor yang bentuknya nge-flash banget gitu ya ke bagian sininya ya. Dan di bawah sini juga kameranya sudah pasti ada gitu ya. Now to Junkies, ini adalah bagian samping daripada si Ion UT. Memang ini adalah sebuah hatchback yang didesain dengan style ala Eropa gitu ya. Style-style ala Italia, Milan ya. Mereka memang mendapatkan penghargaan di Milan, betul, untuk si Ion UT ini. Dan walaupun ini adalah sebuah hatchback, sebetulnya mobil ini cukup besar. Panjangnya 4,2 meter. Dan lebarnya kalau kita lihat bagian belakang tadi, kelihatan menggembung gitu ya. Memang mobil ini cukup lebar, 1,8 meter. Wheelbase-nya ya wajar ya, ini sebuah EV 2,7 meter. Dan wheelbase-nya sekitar 160-an milimeter gitu. Nah, kita kelihatan desainnya si Ion UT ini benar-benar clean look sekali. Tidak terlalu banyak lekukan-lekukan yang unik-unik, yang aneh-aneh. Tapi signature style-nya itu berada di bagian pilar D-nya ini. Kita bisa lihat ya, ada kayak semacam aksen berulang di sini. Dan ini dia bentuk warnanya jadi kayak two-tone begini. Ini bikin dia jadi kelihatan lebih futuristis dan mewah gitu. Kayak ini ya, warnanya nih yang lebih ke arah turquoise dan juga warna putihnya ini yang bikin dia lebih kelihatan unik dan mewah. Untuk handle pintu itu dia kelihatan nge-flash, padahal dia memang model tarik gitu ya. Nah, seperti ini. Ya, jadi seperti mobil-mobil mewah Eropa masa kini, dia si Ion UT juga begitu. Nutup pintunya juga premium sekali gitu. Dan kita juga tentu saja di bagian spion itu kita mendapatkan kamera 360, juga ada blind spot monitor gitu. Jadi memang sudah cukup komplit. Dan ini dibikin warnanya hitam glossy, sementara untuk pilar-pilar jendela dibikin warnanya hitam doff seperti ini ya. Tidak dibikin glossy, tapi tidak masalah. Tapi sekarang kita akan langsung melihat bannya pakai apa sih sebetulnya. Oke, kita lihat. Bannya menggunakan Chaoyang dengan tipe SU318 HT. Nah, ukurannya sendiri 215/55R17. Ini adalah pelek 17 inch dengan rem cakram di keempat roda. Nah, pelek 17 inch ini model two-tone finish dan ini silver finishnya itu kelihatan premium sekali gitu ya. Dan kita juga mendapatkan logo Ion yang di-spelled rapi seperti ini. Jadi bukan logo GAC juga ya. Peleknya juga cukup lucu gitu ya, sesuai dengan tampakan mobilnya. Dan bicara soal ngecas, tentu saja ngecas mobil ini sudah CCS Type 2. Di sini sudah CCS 2 fast charging gitu ya. Jadi tentu saja sudah standar dunia yang semestinya. Untuk pengecasan fast chargingnya, dia bisa 30-80% itu hanya 24 menit saja.
Ini memang hebat sekali memang si Ion UT ini. Dan Ion UT ini dia akan punya dua varian yang terdiri atas dua buah pilihan baterai. Ada yang 44 kWh dan ada yang 60 kWh. 44 kWh ini itu nanti range-nya bisa sampai 400 km-an. Yang 60 kWh ini bisa sampai 500 km-an untuk range-nya. Mungkin ini sekitar NEDC ya mungkin ya. Untuk motor listriknya masing-masing nanti ada yang 100 kW dan ada yang 150 kW. Torsinya juga 210 Nm. Jadi ini akan sangat menarik untuk sebuah hatchback listrik gitu ya. Bagian depannya sendiri merupakan motor elektrik daripada si Ion UT. Nah, kita bisa lihat sendiri ya. Dan baterainya terletak di bagian bawah seperti halnya mobil listrik pada umumnya. Dan inilah dia bagian depan daripada si Ion UT. Yes, betul sekali. Kita lihat daripada lampu depannya dulu yang terinspirasi daripada mata daripada burung hantu ya. Dari mana burung hantunya? Nah, ini kita bisa lihat ya. Alis seperti ini ya. Ini adalah terinspirasi daripada owl, burung hantu. Nah, nih ada kayak lekukan kayak begininya ya. Lalu juga untuk Matrix Cube Light yang kita bisa lihat di sini ya. Nah, ini bisa kita lihat. Tentu saja kalau semua lampu sudah LED pastinya, jadi kalau soal modernisasi lampu LED di China itu adalah yang paling nomor satu. Dan Ion yang sekarang sudah CKD di Indonesia, yang produknya sudah pasti akan lebih mudah bisa dijangkau oleh masyarakat Indonesia, akan lebih mudah di delivery konsumen karena udah CKD pastinya. Ini bisa merajai jalanan, bisa merajai pasar kendaraan listrik untuk segmennya kemungkinan. Dan kita juga bisa lihat di sini, ini ada hal yang unik. Ini ada kayak semacam siluet daripada si Ion UT-nya. Ini diletakkan di pojok kacanya di bawah sini nih. Dan wipernya pastinya sudah frameless dan juga ada untuk stereo cam karena dia sudah dilengkapi dengan ADAS-nya Ion. Radar pasti sudah ada gitu ya. Untuk multi millimeter wave radar yang diletakkan di bawah sini dia juga sudah punya. Jadi kalau untuk urusan-urusan ADAS kayak gitu si Ion juga sudah komplit pastinya. Dan kita juga punya kamera depan serta biar lebih elegan ada logo Ion yang di-spell supaya lebih elegan. Kita lihat ya di atas ini dia punya atap kaca panoramik yang kelihatannya membuat dia lebih mewah. Di kelasnya atap kaca panoramik itu bukan sesuatu yang biasa gitu loh, dan dia punya gitu. Jadi ini akan menciptakan kemewahan. Kita sudah berada di interior daripada si Ion UT, the family facilitator, pemenuh kebutuhan keluarga. Dan ini benar-benar memenuhi kebutuhan gua secara pribadi. Kenapa? Gua adalah orang yang suka interior yang berkualitas, dan Ion itu dari sejak Y+, dari sejak V, bahkan high-tech itu gak pernah mengecewakan. Kualitasnya bagus. Ya beneran, ini kualitasnya bagus banget, halus gitu ya, lembut semuanya. Jadi ini bener-bener bagus sekali gitu loh. Ini bener-bener hebat. Dan bahkan untuk material plafonnya aja itu dikasih kayak semacam kain yang bagus. Ini juga lembut loh ini sun visornya. Bahkan plastik keras yang di sini aja itu finishingnya bagus. Jadi memang Ion itu sudah biasa seperti ini gitu loh. Shifternya aja di sebelah sini dan tuas sen dan wiper aja itu tuasnya bagus loh. Lalu juga kemudian electric seat di passenger saja sudah ada kelihatan di sini. Safety airbagnya saja sudah 6. Ya, atap kaca panoramik, bukan panoramic sunroof, jadi tidak bisa dibuka kacanya. Tapi nggak apa-apa. Di kelasnya saja ini sudah sangat mewah. Karena di kelasnya saja itu belum tentu ada yang punya gitu loh. Di sini kita dapat glove box yang sangat dalam sekali. Kunci, kuncinya mirip dengan Ion V bentuknya ya, seperti ini gitu ya. Gini. Ada cup holder dan juga wireless charging. Lalu kemudian kita juga mendapatkan lampu hazard yang tombolnya ada di atas. Kita juga melihat ya setirnya seperti yang ada di Ion V. Ini rasanya mewah sekali gitu ya. Materialnya halus, finishingnya bagus gitu. Jadi Ion itu kalau untuk urusan material interior yang mewah juara. Jendela semuanya sudah all auto. Nah, ini dia speedometer seperti ini. Dia juga ada door warning di sini. Nah, itu juga range-nya 464 km karena ini adalah tipe tertingginya.
Nah, ini dia untuk si layar. Layarnya yang cukup besar ini, tapi dia tidak besar-besar amat. Ini ukurannya lebih sempurna gitu loh, lebih cocok. Ini switch controlnya, kita bisa buka sunshade untuk si panoramiknya, bisa kita pause juga, jadi nggak usah kebuka semua, dia bisa atur semuanya seperti itu. Jendela, bagasi elektrik, itu kita bisa atur semua. Pelampuan kita juga bisa atur di sini. Smart cabin, seat ventilation, jadi dia juga sudah ada ventilasi untuk bangku ya. Adigo Smart Driving untuk ADAS-nya. Dia juga sudah punya untuk sistem driving energy consumption-nya seperti yang ada di Ion V. Ini untuk monitoringnya juga cukup komplit. Chassis power, jadi kalau untuk kontrol stability control, lalu juga kemudian untuk kontrol rem parkir elektrik dan auto hold, towing mode, dan juga untuk nuansa rasa setirnya mau comfort atau sport, brake response kita bisa atur. Body accessory kita bisa atur di sini, dan kalau misalnya kita mau atur beberapa pengaturan lainnya juga di sini. Jadi memang fiturnya ini bukan yang bejibun banget, tapi memang di kelasnya ini sudah sangat cukup, bahkan cukup banyak gitu loh. Dan mungkin kita bisa lihat ya, di sini ada penyimpanan lagi yang juga sudah soft opening untuk glove box-nya. Ventilasi AC terletak di bawah sini, dan mungkin kalian bertanya-tanya ini benda apa sebetulnya? Apakah ini gantungan untuk menggantung mie ayam yang baru saja kalian beli? Tidak, ini adalah tempat untuk kompartemen. Ya, kalian bisa meletakkan beberapa benda di sini, dan di sini juga kita bisa meletakkan kunci daripada mobil ini. Ini kuncinya seperti ini bentukannya, seperti yang ada di Ion V gitu ya. Nah, kita bisa tutup kompartemen itu. BTW ini finishingnya juga bagus loh, dan ini juga bagus. Ini juga halus sekali gitu ya. Saja dia sudah dilengkapi dengan 6 buah speaker dari Adigo. Ini in-house speaker daripada Ion ya. Kita juga bisa lihat dari door trimnya yang bagian atasnya menggunakan plastik dengan finishing halus, walaupun masih plastik keras tapi dia sangat bagus sekali. Di bagian tengahnya ada semacam checkered pattern yang juga enak untuk dipegang karena cukup halus. Handle pintu satin chrome, dan juga untuk bagian sekelilingnya dilapisi oleh semacam PVC material yang halus sekali. Itu speaker grillnya itu bagus sekali dan sangat berseni, tidak ada kelihatan murahnya sama sekali untuk Ion ini. Material kulitnya, ini yang bagus sekali nih ya. Bisa kita lihat dia menggunakan PVC leather yang nggak ada kesan murahannya sama sekali. Ini kalau dipegang juga enak banget, dan pattern yang berseni itu juga terjadi di sini nih, di bagian cover daripada kamera stereo itu juga ada pattern yang unik begini ya. Dan kayak yang gue bilang tadi, itu di ujung jendelanya itu ada siluet daripada si Ion UT-nya. Lucu gitu loh. Masuk ke bagian belakang daripada si Ion UT versi spesifikasi Indonesia, dan apa yang kita rasakan luas. Betul sekali, ini adalah dampak daripada wheelbase yang besar. Kita bisa merasakan sangat menopang paha gua karena joknya panjang sekali. Ion itu nggak main-main kalau untuk soal kenyamanan jok. Ini memang joknya cukup enak gitu loh. Materialnya bagus soalnya. Dan lekukan joknya itu juga bagus. Jadinya memang cukup menopang badan lah gitu. Kita juga dapat armrest dengan 2 buah cup holder. Joknya udah ada Isofix BTW, jadi kalau mau menggunakan kursi anak juga sudah bisa. Nah, kita mendapatkan grab handle di sini. Lampu sudah LED yang dia berpendar gitu ya. Kita juga dapat hook untuk baju. Sebenarnya duduk di sini tuh rasanya nyaman. Cukup commanding gitu ya. Door trim belakangnya cukup berseni juga, dan kita bisa melihat materialnya masih halus gitu ya, yang dipegang oleh badan kita, terutama untuk yang bagian handle di door trimnya ini ya. Sisanya masih sama seperti di depan. Material finishing Ion, yang plastiknya lembut, yang plastiknya keras, itu finishingnya bagus semua. Panoramiknya memang nggak sampai sini banget, dan di sini kan itu untuk motor power panoramiknya, jadi memang mungkin agak sedikit memangkas ruang kepala. Tapi bagi gue yang tingginya 181 cm, ini tidak begitu berpengaruh. Orang rambut gue juga nggak begitu kena gitu. Jadi memang space tuh masih ada gitu loh. Itu juga dapat seatbelt pocket kiri kanan, ventilasi AC, dan 1 buah slot USB Type A gitu. Kita juga dapat tempat penyimpanan dan
flat floor. Keleluasan kabinnya ini cukup buat kalian masangin popok bayi kalian di lantainya, bukan di sini, di lantainya. Ini cukup luas loh lantainya, serius. Nah, ini akan menarik sekali nih spek Indonesia ya. Dan sekarang kita masuk ke bagasinya. Dan sekarang kita ke bagasinya ya. Kayak yang udah gue bilang tadi, bagian bagasinya sudah elektrik pastinya. Bisa dibuka dari layar, dari sini, dari remote, semuanya bisa. Dan bukaan bagasinya, yes, cukup tinggi untuk kepala gue yang 181 cm ini, tidak ada kendala. Kita dapat toolkit dan juga ini juga ada chargernya pastinya. Di bawah sini memang di sini tidak ada ban serep gitu ya. Tapi kita mendapatkan tire repair kit gitu ya, supaya bagasinya itu bisa lebih luas. Nah, ini dia punya mekanisme yang cukup pintar, jadi kayak bisa nahan gitu ya si separator bagasinya gitu, jadi bisa lebih rapih. Nah, luas bagasinya sekitar 440 liter, tapi kalau kita lipat semua akan menjadi 1600 liter gitu. Jadi ini akan memadai. Tentu saja masih ada lampu LED di bagian bagasinya. Nutup bagasi sangat mudah sekali, dan karena ada coakan seperti ini lucu sih sebetulnya. Dan ya, kurang lebih untuk spesifikasi Indonesianya daripada si Ion UT akan jadi seperti itu. Nah, Otojakis kurang lebih begitulah impresi singkat daripada si Ion UT spesifikasi Indonesia. Dan kalau kalian masih penasaran dengan yang gue bilang tadi soal kualitas interiornya yang bener-beneran bagus, kita juga mau berterima kasih sekali kepada GAC Ion Indonesia yang sudah memberikan kita kesempatan untuk mengulas mobil ini secara langsung. Dan juga tentu saja sebelumnya juga sudah bisa melihat mobil ini, si Rockford, langsung ke Guangzhou gitu. Apalagi gue juga sebelumnya waktu itu ke China juga udah ngeliat mobilnya di jalan. Jadi mobil ini tuh di jalan juga udah banyak di China, dan orang-orang tuh pada seneng. Makanya karena di China aja laku, kayaknya di Indonesia juga sepertinya bisa laku ini, karena memang bagus mobilnya. Dan juga kalau misalnya kalian Otojakis masih ada yang mau diutarakan, bisa tulis di kolom komentar yang ada di bawah. Dan juga kalau misalnya kalian mau tahu soal informasi otomotif yang terbaru dan lebih unik lagi, bisa main ke media sosial kita yang berada di sebelah sini di Instagram laknats_aj. Oh, jangan lupa, kita udah punya website. Yes, betul sekali, kita udah punya website di laknats.co.id. Main-main ke website kita karena kita akan update terus di sana juga gitu. Dan terima kasih karena sudah menyaksikan konten kami, dan ride safe and Godspeed.